Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayati khalifatillah bi khazzainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal khadat. Salatan tafdahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa barizqina bi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aynama kanu bi jami'il jihad wal bilad. وتجنا بها وإياه من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 12 di bawah faslun. Faslun ini satu pasal. Wa'lam, ketahuilah olehmu dengan yakin annal musara'ata, sesungguhnya bersegera, bercepat kita, jangan bakaina, ilal khairati, kepada mengerjakan kebaikan, fi'lil khairati, jadi bersegera mengerjakan kebaikan, jangan bakaina, wal muhafadzata 'alal ibadati, dan memelihara akan ibadah yang dikerjakan tadi. Maksud memelihara, memperhatikan sah batalnya dan diterima atau tidaknya, itu maksud memelihara. Wal mudawamata 'ala ta'ati, dan terus menerus dalam ketaatan. Nah, 3 macam lah. Jadi pertama segera mengerja taat. Yang kedua, memelihara akan ketaatan itu dari sisi sah atau tidak sahnya, dari sisi diterima atau tidak diterimanya, dipelihara. Yang ketiga, mengekali mudawamah ala taat, mengekali akan ketaatan tersebut. Nah, 3 perkaraan ini da'bul anbiya'i wal auliyai, akhlak, kebiasaan atau adat orang-orang yang berpangkat nabi dan wali-wali. Jadi bubuhan nabi, para nabi nih, akhlaknya, kebiasaannya, adatnya 3 macam itu sudah dalam sehari semalam. Pertama, segera taat, mengerjakan taat itu segera. Imbah nintu pulang memelihara lawan ketaatan tadi, apakah sah atau kada, apakah diterima atau kada. Nah, yang ketiga, mengekali akan ketaatan tadi pulang. Itu adalah kelakuan atau hal keadaan atau akhlaknya atau kebiasaannya, adatnya para nabi, para wali. Apabila mereka berakhlak nang kaya itu fi bidayatihim, pada permulaan perjalanan mereka. Artinya mulai lagi umur anum sudah nang kaya itu. Wa nihayatihim, dan pada kesudahan umur mereka. Jadi mulai ibarat umur 15 sudah nang kaya itu. Karena umur 70 tahun tetap nang kaya itu juga, kada ada perubahan di kita. Nah, kebaikan segera dikerjakan. Imbah itu pulang ketaatan kebaikan tadi diperhatikan sah atau kadanya, diterima oleh Allah atau kada, maka dilihat itu ada syarat-syaratnya. Imbah itu pulang mengekali lawan kebaikan tersebut. Nah, ini kebiasaan atau akhlak para nabi, para wali mulai lagi anum sampai katuhannya ya kita. Li'annahum, karena sesungguhnya mereka itu a'raful khalqi billah. Nah, paling pinandu lawan Tuhan. Jadi bubuhan nabi, bubuhan wali. Kenapa wali nomor 2 setelah nabi? Karena mereka itu pewaris para nabi. Makin orang tersebut pinandu lawan Allah, maka yang 3 perkara itu makin kelihatan di diri mereka. Nah, kalau kita menilai diri kita, apakah kita tadi termasuk orang yang pinandu lawan Tuhan atau mengaku pinandu? Ya, banyak begini mengaku arif billah, padahal arif sabudulah nam. Nah, apabila kita bujur-bujur pinandu lawan Allah, nah 3 perkara itu ada di diri kita. Fala jarma, maka ada celaannya aja kita. Artinya dasar sudah nang kaya itu bubuhannya nintuh kanu
Hubungan nabi dan wali ini tuh kada ada cacatnya di pintangan beribadah gitu tuh pelajar mak tuh. Kanu mereka itu abadahum paling ahli ibadah, paling taat, paling bujur-bujur jadi hamba. Abadahum itu maksudnya. Wa atwa'ahum paling taat. Wa akhsyahum paling takut lawan Tuhan. Lahu azza wa jalla bagi Allah Ta'ala. Pintangan paling bujur-bujur jadi hamba mereka, bujur-bujur taat mereka, yang paling takut pulang mereka. Lahu azza wa jalla bagi Allah Ta'ala. Nah itu pintangan bujur-bujur jadi hamba, pintangan bujur-bujur taat, pintangan bujur-bujur takut, kada ada celaknya buahnya nih tuh. Memang sudah nangkaya itu udah anunya. Fa inna iqbalal abdi ala rabbih, karena sesungguhnya menghadapnya seorang hamba kepada Tuhannya. Arti menghadap di sini ikhlasnya hati itulah. Jadi iqbal itu maksudnya ikhlasnya hati. Jadi walaupun sidin itu kada menghadap ke kiblat, tapi hati itu tetap lawan Allah Ta'ala tuh berhadap. Nah itu maksud iqbal di sini. Jadi menghadapnya hati maksudnya ikhlasnya hati kepada Allah, wa ibadatahu lahu, dan ketaatannya kepada Allah ala qadri mahabbatihi lahu. Itu bagiringan. Bagiringan itu bahasa orang Bahari Mang. Bergantung atau menurut ukuran kecintaan lawan Tuhan. Nah, jadi keikhlasan seseorang, ibadah seseorang itu menentukan benar urusan kecintaannya kepada Allah. Jadi menurut ukuran seapa cinta lawan Tuhan, saitu juga keikhlasan dan ibadahnya lawan Allah. Nah, iqbal itu atau keikhlasan tadi wilayah di hati, sedangkan yang ibadah tadi di anggota zahir. Jadi ikhlas di hati, ibadah di anggota zahir itu tergantung ukuran kecintaannya kepada Allah. Nah, ini umum benar siapa aja. Kalau nya cinta lawan Allah 20%, ikhlasnya 20% juga. Ibadah yang kelihatan pun 20% juga nangka itu. Wal mahabbatu, dan bermula mencintai Allah. Nah, itu wal mahabbatu ada alif lam lil hadid dhihni naranya. Ada mudhaf ilaih yang dibuang. Dan bermula mencintai Allah itu tabi'atun lil ma'rifati. Nah, mengikut atau menjadi sebab besar kecilnya lil ma'rifat bagi mengenal akan Allah. Nah, jadi makin orang tuh pinandu lawan Allah, makin tumbuh kecintaan kepada Allah. Jadi wal mahabbah bermula kecintaan tadi itu mau umpati pengenalannya lawan Tuhan. Bila kenalnya sedikit, sedikit juga cintanya, sedikit juga keikhlasannya. Nah gitu. Jadi ibadah ikhlas itu bagiringan kecintaan. Kecintaan bang bagiringan apa? Bagiringan pinandunya. Amun kita kada tapi pinando, kita kada tapi ikhlas benar juga. Itu tuh. Amun kita pinando benar, ikhlas benar. Maka bila ikhlas benar, nampak benar ibadah di diri kita tadi. Nah, jadi di sini ada 3 tahapan lah, jadi supaya kita jangan nyanyuk. Nah, pertama tadi ibadah ikhlas tergantung kecintaannya lawan Tuhan. Nah, kecintaannya lawan Tuhan tergantung apa? Tergantung ma'rifatnya lawan Tuhan juga. Bila amun kada pinando lalu pang bisa wani lawan Tuhan. Kada ada cinta lalu malah wani ada, karena wani lalu kada ada ikhlas di hatinya. Lalu kada ada ibadah di hatinya karena wani. Nah, wani itu datang di mana? Kada pinando. Ya kalau ada pinando, dapuk jadi belakang bisa motor meranjah kita. Hungul nih aja. Siapa di belakang nih aja? Kada lampu aja dilihatin mintuha. Ya kalau wani nyebut bungul tuh napa? Karena kada tahu di belakang tuh mintuha yang meranjah. Sakali melihat pian kabah aja. Nah, lalu kada jadi ya sarik. Orang kada pinando tadi belum melihat ke belakang bang, kada pinando lalu ibu ucap ngol ini aja, kada mematakan aja. Nah, saling melihati, oh pian kabah aja. Nah, mintuha waktu kada pinando wani, setelah pinando, lalu beadab. Nah, ini yang disebut
Pinandu ini mendatangkan kadar kecintaan seseorang kepada Tuhan. Kadar kecintaan seseorang kepada Allah menentukan keikhlasan dan ibadahnya lawan Tuhan pulang. Nah itu. Fakullama maka manakala kanal abdu, manakala seorang hamba itu a'rafa billahi, paling pinandu lawan Allah. Apabila si hamba itu paling pinandu dengan Allah, kana asyadda hubban lahu, maka jadilah dia paling cinta lawan Tuhan. Wa aktsara ibadatan, dan paling banyak beribadah juga lawan Tuhan. Nah, makanya tak kenal maka tak cinta, kan ada peribahasa ya, kalau tak kenal maka tak cinta maka tak sayang. Nah, bilanya kada cinta datang di mana ada sayang. Fa'in maka jika syagalaka jam'uka lid dunya. Nah, syagala fi'il madhi, jika menyibukkan akan engkau oleh jam'uka, sibuknya mengumpulkan engkau lid dunya, bagi dunia. Jadi in syagalaka jam'uka lid ad-dunya, ad-dunya itu boleh dibaca lid dunya, boleh dibaca ad-dunya. Apabila menyibukkan akan engkau oleh mengumpulkannya engkau akan dunia. Nah, artinya menyibukkan akan engkau tadi boleh berusaha, misalnya sibuk berusaha. Satu dulu lah, kita ini kan makin banyak berisi tanggungan, makin banyak juga kesibukan biasanya kayak itu. Nah, jadi kita ini selesaiin hari, selesaiin sibuk. Ada yang model kayak selesaiin belapang tuh, ada sehingga sibuk ya. Nah, jasidin bila nyawa disibukkan oleh berusaha, kita jadi pemahamannya, jika nyawa disibukkan oleh berusaha hari-hari, satu kuma dulu lah. Wa isba'uka al-hawa, dan mengikutinya engkau akan hawa nafsumu. Nah, maksudnya pangolir aja kita beribadah. Tulis di bawah isba'uka al-hawa tuh pangolir, malas. An ittikhadil awradi, sehingga engkau meninggalkan dari banyak berwirid. Nah, jadi ada dua perkara yang membuat kita tadi berwirid itu sedikit atau bahkan bisa kada lagi berwirid. Pertama, yang rajin tuh kita urusan berusaha. Satu, imbah itu pulang pangulir, ada pulang di diri kita nih pangulir, kada terbiasa beribadah, kada terbiasa berwirid. Nah, dua. Lalu akhirnya an ittikhadil awradi, kada ada di dirinya wiritan, ditinggalkannya wiritan. Nah, imbah itu pulang wa mulazamatil ibadati, lalu wani kita kada tugul beribadah. Mulazamah itu tugul. Nah, jadilah kenapa orang tadi wani melepas wiritan, ada banyak bisi wiritan. Satu, atau kenapa orang tuh kada kawat tugul bawirid, kada kawat terus menerus bawirid. Dahanu semingguan tuh wiritan kancang, minggu yang sesudahnya kada kancang lagi. Kenapa? Itu dua perkara ada di dirinya. Pertama, sibuk mengurus dunia, segala kajem uka dunia. Yang kedua, wa itba'uka al-hawa, pangulir aja kita apa ujar nafsu. Nah, maka dua penyakit ini menimbulkan kita melepas lawan wiritan atau kada menuguli lawan wiritan, kada mengekali lawan wiritan. Nah, maka kayak apa caranya, solusinya? Ujar Habib Abdullah Al-Haddad, fajtahid. Nah, ini solusinya. Nah, fajtahid, maka engkau bersungguh-sungguhlah antaja'ala li rabbika, bahwa engkau menjadikan atau menyediakan waktumu li rabbika, untuk beribadah kepada Tuhanmu, saatan, satu mat barang, sebentar. Saatan itu sebentar. Min awalina harika, di hari awal siangmu. Nah, jadi baisukan imbah sembahyang subuh tuh disidin. Min awalina harika tuh ya imbah sembahyang subuh. Ada di situ satu waktu walaupun sebentar. Wasaatan, dan sebentar juga satu waktu. Min akhirihi, di akhir harimu, ya imbah maghrib.
Nah, paninto isinya tastaghilu biha, engkau sibuk di waktu yang dua macam itu tadi, bit tasbihi wal istighfari wa ghairi dzalika. Nah, dengan bawirid, isi wirid tasbih, istighfar, minta ampun, wa ghairi dzalika, dan yang lain dari itu, banyaknya kayak salawat segala macam, min anwa'i taat, dari berbagai macam taat. Nah, jadi pemahamannya kayak ini. Kita ini kada kawan kayak orang soleh ya, kalau yang model kayak akhlak kita, kebiasaan kita tadi tuh makin meningkat, makin berbanyak ibadah tuh ngalih. Nah, sebab makin berbanyak, makin bertuha umur, kita nih makin berbanyak urusan dunia. Nah, maka jasidin jangan sampai ditinggalkan dua waktu di dalam 24 jam kita. Satu waktu yaitu imbah sembahyang subuh. Waktu yang kedua imbah sembahyang maghrib. Di situ kita jangan meninggalkan waktu itu untuk kada menghadap lawan Tuhan. Nah, di sini dipadahkan anta ja'ala li rabbika, engkau sediakan bagi Tuhanmu saatan, satu waktu, min awalin naharika, ya beisukan, cuma jar guru bahari lah imbah subuh tuh bisa diganti dengan sebelum subuh. Kita pindah waktunya jadi min awalin naharika juga, naranya di awal waktu juga. Kita misalnya imbah subuh hendak ke pasar karena berjualan misalnya ya, kalau nah maka wiritan yang harusnya kita baca imbah subuh tuh kawa dibaca sebelum subuh. Atau kita imbah maghrib misalnya hendak ke pasar pulang misalnya juga, atau buka toko apa kan imbah maghrib misalnya, nah baca sebelum maghrib kawa masuk juga di situ. Jadi pemahamannya amun kita kada kawa beribadah tiap waktu, nah pagi sore barang yang ditinggalkan, padahal di sini padahal saatan walaupun sebentar, pagi dan sore. Kenapa rotipul atas itu ada, rotipul hadat apa itu tujuannya ya tadi untuk kita yang sibuk nih ada, jadi ada kita bisa amaliyah pagi dan sore. Amun menurut ibu buhan da'bul anbiya tadi wal auliya tadi, itu tuh berikan itu nalih bersegera imbah itu memelihara pulang imbah itu tugul. Ada kita ini kan kada kawat tugul karena kesibukan banyak. Nah, maka diambillah istiqomahlah di 3 waktu tadi walaupun sebentar, baisukan lawan kamarian. Nah, kayak dulu kayak guru kubah dulu sidin itu pagi sore. Jadi bilanya kamarian tuh mulai imbah asar tuh duduk sudah sidin tuh, nah bahari duduk baca ratib-ratiban sampai datang buan santri baca kitab, bah maghrib baca kitab juga sampai bisa kulikan tuh kamarian, karena besok kan kita pulang bah subuh jamaah baca kitab pulang, karena bulikan pulang pagi sore kayak itu sedangkan yang pertengahan harinya atau pertengahan malamnya tuh nggak terserah aja lagi hendak yang apa lagi kan, hendak yang betungging lebih biasanya kada apa ya kan, pagi sore sudah beisi yang bagus. Nah itu ini solusi bagi kita yang sibuk. Tapi sekalinya ada kawaju kita pagi sore ya lah kada kawaju sekalinya. Nah itu ngalihnya ambil barang di antara dua tuh, oh sore kah, oh pagi kah, nah gitu. Nah mungkin ada kawaju. Nah sembahyang akan jam Syafi'i sudah, nah ampat takbir berarti artinya apa tuh, mati sudah itu. Fakhat ruwiya. Nah alasannya kenapa kita pagi sore itu mengkadakawa kayak orang wali, kayak orang nabi kadakawa ambil pagi sore. Nah apa alasannya nih? Nah fakhat ruwiya, diriwayatkan anillahi ta'ala, dari Allah ta'ala, annahu qala, bahwasanya Allah berfirman, jar Allah ta'ala, ya ibna Adam, wahai manusia, ij'al li sa'atan, sediakan untukku sa'atan, satu waktu yang sebentar, min awali naharika, dari awal harimu, ya besokan atau sebelum subuh atau sesudah subuh, wasa'atan, dan satu waktu yang sebentar, min akhirihi, dari akhir siangmu. Nah berarti apabila tuh kamarian atau imbah maghrib atau parak maghrib, nah sediakan waktu tuh ya Allah Ta'ala untuk khusus beribadah lawan aku walaupun sebentar, pagi dan sore, maka niscaya akfika ma baina dzalika, aku anggap nyawa beribadah 24 jam. Nah itu tuh pemahamannya, akfika ma baina dzalika, maka kau cukupkan yang antara pagi dan sore itu sudah aku anggap cukup aja sudah.
Maka kau semua dibedakan barang siapa membaca qul huwallah 333 ya, kalau pagi dan sore dianggap model kayak membaca Quran seharian semalaman ya, gitu modelnya. Nah, ini Allah Ta'ala berfirman kayak ini cukup ya Allah Ta'ala asal pagi sore ada waktu yang satu mat sebentar tadi digawinya. Wa warada, dan datang juga hadis tadi kan firman Allah Ta'ala, berarti hadis qudsi yang pemulaan tadi lah. Ini datang hadis Nabi. Tapi anna sahab wa warada, dan datang pula anna sahifatal abdi, karena catatan buku si hamba, catatan buku si hamba ini nah, yang kebaikan ditulis, kejahatan ditulis, itu idza uridat 'ala Allah azza wa jalla, apabila disampaikan kepada Allah catatan si hamba tadi nih, min akhiri kulli yaumin. Nah, dari akhir tiap hari, maksudnya kamarian nih, sorry. Fa in kana fi awwaliha, jika itu dari awalnya, wa fi akhiriha, dan jika itu di akhirnya, khairun, kebaikan. Nah, apa pemahamannya itu? Artinya yang dilihat Allah Ta'ala tuh yang dari awal sampai akhir. Bila yang di awal beisukannya baik, dan bila yang di sore ke akhirnya baik, maka yang di tengah-tengah itu dianggap baik. Nah, ini tuh. Yaqulullahu Ta'ala, sama nang kayak kita juga akhirnya lah, bila kawa kita kayak baca kitab tuh apa, bila pemulaannya kan penting 4 dulu pemulaannya, karena pas orang bertamat 4 juga. Kayak itu modelnya, yang tengah tuh dianggap tamat. Sama tarawih gitu juga pemulaannya dulu kita. Kenapa akhirnya pulang 4, di tengah-tengah dianggap iya juga gitu nah. Nah kayak itu modelnya, kebiasaan kita gitu loh. Nah itu modelnya. Jadi ini kayak 24 jam itu yang dilihat Tuhan, yang disampaikan, yang dilihat oleh Allah Ta'ala itu adalah awalan wa akhirannya, tengah-tengahnya tuh kurang lebih aja Tuhan. Nah, emang kawainya di awalnya baik menyimpul, di akhirnya baiknya menjeret, tengahnya tuh bagus saja tuh Tuhan. Nah, kayak itu tuh kurang lebih ya Tuhan. Nah, ini jadi pegangan kita lah, ini penting bener nih. Yaqulullahu Ta'ala lil malaki, Allah berfirman bagi malaikat, malak itulah. Kalau pin baca malik raja artinya. Lil malaki, bagi satu malaikat. Ya Allah Ta'ala, hapus wahai malaikat, ma baina dzalika, antara pagi dan sore bagi orang tadi. Nah, sebab aku melihat awal dan akhirnya aja. Bila awalnya baik, beisukannya tuh baik, wiritannya bagus. Betul pulang kamariannya bagus, wiritannya bagus, antara pagi dan kamarian tuh hapus yang kada bagusnya wahai malaikat. Nah, ya kalau jadi wiritan beisukan mahapus dosa samalaman, wiritan kamarian mahapus dosa sasiangan. Allah Ta'ala menyuruh ma baina dzalik. Nah, kenapa kayak itu Tuhan bersikap dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas, itu adalah anugerah Allah kepada kita dan kepada seluruh manusia. Walakin, tapi yang Tuhan kabaikan itu tuh aktsarun nas la ya'lamun, itu kan banyak kada tahu juga masih. Ada paham, artinya kada menggawi itu. Padahal kada usah kita seharian semalaman nang kayak orang wali, kayak orang nabi, kada usah. Bubuhan nabi wan wali itu seharian semalaman beribadah. Ada kita tuh ambil pagi sorenya aja. Tetapi aktsarun nas la ya'lamun, itu kan banyak yang manusia yang kada menggawi juga sekalinya. Padahal ya Tuhan gawi pagi dan sore, asal baik pagi dan sore, tatangahannya ku ampuni. Jadi Habib Abdullah Al-Haddad menulis ini, walakin jasidin aktsarun nas la ya'lamun, itu dasar bujur. Kebanyakan manusia kada menggawi nang itu. Padahal sudah dimudahkan oleh Tuhan. Faslun. Nah, ini suatu pasal pulang. Nah, kalau kita nih alhamdulillah Bang dah, apabilanya asal mau umpati pengajian ratib atas dia tuh sudah tak amalkan ini nih. Ya kada, pikirkan halus dulu. Pikir lu minum kopi nah. Asal mau umpati pengajian ratib atas saja tak amalkan sudah ini nih. Nah. Faslun, ini suatu pasal. Wa alaika ay wajaba alaika.
wajib atas engkau bitamassuki berpegang kuat. Tamassuk itu berpegang kuat bil kitabi dengan Al-Qur'an, wa sunnati dan hadis Rasulullah, sunnah Rasulullah. Nah, wal i'tisami bihima dan memeluk dengan kuat dengan keduanya. I'tisam itu menjaga benar, peluk benar, igut benar, bihima dengan keduanya. Kada mau talapas je kita. Kenapa garang alasannya? Fa innahuma, karena Al-Qur'an dan sunnah itu dinullahil qawim, agama Allah yang lurus. Wasiratuhul mustaqim, dan jalan Allah yang lurus. Jalan Allah yang lurus. Jadi Quran, sunnah itu kacak benar aja kita. Ambil aja Quran, ambil aja kitab hadis, kacak lah, kada kayak itu maksudnya. Ajarannya yang dikacak itu maksudnya lah. Man, nah itu Mbah Mustaqim itu titik tuh, ini kisah bahasa. Man, barang siapa akhadha bihima, asal makna mengambil dengan keduanya. Maksudnya mengikut akan keduanya, mengumpati akan keduanya. Salima, selamatlah dia. Siapa yang mengikut akan keduanya, Quran dan sunnah tadi, salima, selamatlah dia. Wa ghanima, dan sangat untunglah dia. Kada rugi aja kita, ghanima itu untung. Wa rasyada, dan dapat petunjuk dia. Wa asima, dan terpelihara dia. Titik. Jadi barang siapa mengikut lawan Quran dan sunnah, pasti selamat, pasti beruntung, pasti dapat petunjuk, pasti terpelihara sampai ke surga. Asimatu terpelihara sampai ke surga. Di mana aja kulihan pemahaman pasti itu fi'il mati. Bila fi'il mati itu di kitab berarti pasti. Di tahqiq. Kalau kau kada nih, kada kalau kau nih sudah Tuhan itu berjanji nak itu. Nah, pasti ya kita. Waman, babalikannya nah, waman hada ay taraka, barang siapa meninggalkan, menjauhi anhuma, daripada Quran dan sunnah, dhalla, sesatlah ia. Berjauh dari Quran dan sunnah, dhalla, sesatlah ia. Maka bila sudah sesat kena nadima wa nadima, dan pasti menyesal kena, pasti menyesal. Wahalaka, pasti binasa. Wa qasima, arti qasima tadi, nah, rugilah ia, asal mana kalah, maksudnya rugi. Qasima rugi. Nya orang yang paling merasa rugi itu kena orang yang dalam neraka. Mau di dunia ini kita masih untung terus, kuliahan saya ini berdagang masih untung, banyak kuliahan masih untung, walaupun kita kadang menuntut ilmu nih, kadang menuntut ilmu, meninggalkan yang wajib, tapi karena kita berdagang payu ganal merasa untung terus. Apabila kini kita merasa ruginya di neraka kena. Jadi orang di neraka tuh berarti merasa rugi, kada dia untungnya. Nah, merasa rugi karena di neraka itu bahasa Arabnya qasima. Qasima. Faj'alhuma, jadikan olehmu akan keduanya, Quran dan sunnah tadi. Hendaknya engkau jadikan, ujar Habib Abdullah Al-Haddad, akan keduanya, yaitu Quran dan sunnah tadi, hakimaini alaika, menjadi petunjuk atas engkau. Hakimaini itu petunjuk yang mengarahkan hidup engkau. Nah, hakim. Bila kita tuh misalnya ada dua pilihan, nah maka pilihan yang mana yang kita ambil? Pilihan Quran dan sunnah yang kita ambil. A atau B? Nah, umpati apa yang dipilih oleh Quran dan sunnah. Itu yang disebut hakimaini namanya. Wa mutasarrifaini fika, dan yang keduanya itulah engkau jadikan pengatur hidupmu. Mutasarrifani pihayatika, itu maksudnya pika itu pihayatika, yang mengatur hidup, mengatur kehidupanmu. Nah, jadi Quran dan sunnah ini yang mengatur kita hidup. Mulai dari bangun guring sampai guring, yang mengatur tuh Quran dan sunnah. Ada yang harus digawi, yang wajib ujar Quran dan sunnah. Ada yang sunnah. Nah, Tuhan apa diatur sudah oleh Quran dan sunnah tadi.
warji' ilaihima, maka kembalilah engkau kepada keduanya. Fi kulli amrika, pada tiap segala perkaramu. Nah, apa aja perkara kita kembali kepada dua perkara, jangan keluar dari dua perkara itu. Nah, apa garang alasannya? Mumtasilan li wasiyatillah, karena menjunjung bagi wasiat Allah, wa wasiyati rasulihi, dan wasiat rasulnya. Jadi Allah berwasiat, Nabi berwasiat. Wasiat Allah dan Nabi jangan ditinggalkan dua perkara itu, Quran dan sunnah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sudah beriman, atiullaha, taatilah Allah, wa atiur rasula, dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan taatilah yang mengurus perkara kalian. Ulil amri ini para ulama berbeda pendapat mengartikanlah. Sebagian ulama memadahkan arti ulil amri ini pemerintah. Pemerintah. Tapi tafsir Ibnu Abbas, ujar guru sekumpul ujar guru bangil waktu membaca tafsir, kita tafsir lain nih. Tafsir ulil amri itu artinya ulama. Nah, jadi taatilah Allah, taatilah Rasul, taatilah ulama. Yang maksud ini tafsir dari guru sekumpul, dari guru bangil. Sedang guru bangil ini ahli tafsir. Nah, dia dari mana guru bangil mengambil pendapat itu? Dari pendapat tafsir Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi. Pengertian ulil amri ini adalah ulama. Maksudnya apa? Maksudnya pemerintah pun disuruh mengumpati ulama, itu maksudnya. Mengumpati ulama. Jadi bila kita umpat pemerintah, hakikatnya mengumpati ulama juga. Karena pemerintah ini mengumpati ulama. Fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian bakakarasan pada satu perkara. Arti bakakarasan itu maksudnya saling bertentangan, ada sependapat dengan yang lain tuh. Nah, tanaza'tum itu model kayak berselisih paham. Fi syai'in, pada satu perkara, farudduhu ilallah war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Ai ilal kitabi was sunnah, maksudnya kepada Al-Quran dan sunnah. Kayak apa caranya kita mengembalikan kepada Quran dan sunnah? Nah, lalu bila kita berbulik melihat Quran, melihat sunnah, ternyata Al-Quran dan sunnah memadahi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah ulama mun nyawa kada tahu. Nah, jadi maksud kita kembali kepada Quran dan sunnah, kembali kepada ajaran yang disampaikan oleh para ulama, yang ulama tersebut menjelaskan tentang Quran dan sunnah. Nah, jangan kita kembali itu menyaurangan. Ini bacaannya kembali kepada Quran dan sunnah, lalu epin nukar Quran, terjemahan nukar, hadis nukar, lalu baca seorang, mamalakan kembali bang. Adakah itu maksudnya? Maksudnya kembali di sini belajar, umpat arahan para ulama. Karena kada kawa kita segala sesuatu tuh, ujar Nabi, bila perkara dijurung kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Itu Nabi madahi. Quran pulang memadahi aja Quran, pas alu ahla dzikri, menyawa kada tahu batakon lawan ulama. Dua itu aja kita kada kawa menghindar, artinya kada kawa kita membuka seorang kada paham. Orang dagang kada swasta kulah, hendak juga menggali hukum, buka Quran, baca terjemahnya, napa yulu hukumnya lih. Nah ini kada pintar, ini kada itu maksudnya. Batakon non ulama. Makanya kita dalil ahlu sunnah wal jamaah ini bukan hanya Quran dan sunnah, tapi ada juga ijma dan qiyas. Ijma dan qiyas. Di mana kita mencari ijma dan qiyas tuh? Ya di kitab-kitab para ulama. Nah, di kitab-kitab para ulama. Jadi bila kita kembali kepada ulama, hakikatnya sudah kembali kepada Quran dan hadis, karena mereka itu yang memahami, yang memahaminya itu mereka itu. Jangan asal kembali kepada Quran dan hadis saja. Maksudnya lah, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, usikum
Kuwasiatkan kalian ya Nabi, bima dengan perkara, in i'tasaltum bihi, jika kalian berpegang dengan perkara ini, lan tadillu, niscaya kalian tidak akan sesat abadan selamanya. Apa itu perkara? Kitabullah wa sunnati. Nah, kitabullah dan sunnati, Al-Quran dan sunnahku. Al-Quran dan sunnahku. Nah, berpeganglah dengan itu. Cara berpegang, belajar dengan ulama. Itu cara berpegangnya. Fa'in sarraka, jika menggembirakan akan engkau, jika nyawa tuhimung, katujuh gembira, antakuna alal huda, jika nyawa suka bahwa engkau berada dalam petunjuk. Kita ini tentu katujuh berada dalam petunjuk ya Allah. Salikan lil mahjatil baydha, salikan lil mahjatil baydha'i lah, baris ke bawah itu baydha'i, kada baydha lagi tuh karena alif lam sudah ya Allah. Katujuh kita tadi dalam petunjuk dan menjalani jalan yang lurus. Baydha itu maksud asamana putih, maksudnya lurus. Jadi kita bersih dari pemahaman yang salah, bersih dari etikat yang salah, bersih dari ibadah yang salah. Itu maksud baydha tadi. Allati la iwaja fiha. Nah, yang di jalan tersebut kadada bingkok, kadada pinambaliong-liong ya kita. Kada yang menyesatkan. Nah, asal mana iwajan itu cara berjalan itu bersimpang-simpang. Tapi ini lurus. Nah, wala amtan, kadada juga jalan itu berbukit-bukit. Nah, jadi jalan itu munnya lurus nyaman, tapi mun jalan berbelok ngalih kok atau berbukit-bukit nang kene naik-naik ngalih juga. Nah, fa'arid, maka hadapkanlah, asal makna paling maksudnya hadapkanlah jami'a niyatika, akan seluruh niat engkau itu, wa akhlaqika, dan akhlak engkau, wa amalika, dan amal-amal engkau, perbuatan engkau maksudnya, wa aqwalika, dan ucapan-ucapan engkau, alal kitabi was sunnah. Nah, sesuai dengan aturan Al-Quran dan sunnah. Jadi mun nyawa jesidin hendak dalam petunjuk Tuhan dan selalu berada di jalan yang baydha, yang lurus, yang kada bingkok, yang kada berbukit-bukit, maka hendaknya engkau luruskan niat engkau tadi. Asal mana Pak Arit itu guru bahari marti dipintangi jasidin, pintangakan. Nah, begini kan paham yang pintangakan ya lah, mamintangi itu. Nah, bisa nangka ini, nah ini kan aslinya ini Quran Sunnah nih nah. Nah, ini niat kita tuh harus dipintangakan ke sini sesuai dengan Quran dan Sunnah. Itu namanya mamintangi. Jangan di sini niat Quran Sunnah kayak ini kita jauh dari pemahaman Quran dan Sunnah niat kita. Jangan gitu dipintangakan, arit narannya dipintangakan. Artinya disesuaikan lawan kehendak Quran dan Sunnah niat kita itu apa? Apa niatnya? Lillahi ta'ala. Berarti bukan hanya niat yang disesuaikan dengan Quran dan Sunnah, tapi di sini dipadakan akhlak, maka itu juga urusan akhlak sesuaikan dengan Quran dan Sunnah. Imbah itu pulang bukan hanya akhlak, amal kayak itu juga, ucapan kayak itu juga. Pahud, nah sambungannya pahud, maka ambillah olehmu, tuhudlah, maka ambillah olehmu ma wafaqa. Nah, ma wafaqa, atima di sini ajaran yang sesuai lawan yang bujur. Ambillah ajaran yang sesuai lawan yang bujur. Wada', dan tinggalkan ma khalafa, ajaran yang salah, yang menyalahi. Wa'mal, dan engkau beramallah alal ihtiyati, dengan cara berhati-hati. Jadi beramal tuh hati-hati. Jangan yang asal ya kita berhati-hati benar. Maka orang bahari itu beramal itu melihat oh kayak apa guruan, bukan hanya mendengar ucapan peguruan, tapi melihat kayak apa takbir guru, kayak apa ruku guru di hatinya. Nah tuh supaya apa? Supaya kita jangan terlalu jauh berbeda
Nah, wattabi' al-ahsana, dan ikutilah yang paling baik, yang paling bagus abadan selamanya. Wala tabtadi' fid din, jangan engkau mengada-ada baulah seorang dalam urusan agama. Nah, arti ibadah tadi jangan kita mengada-ada, jangan mana lain, maulah-ulah seorang. Wala tattabi' ghaira sabilil mu'minin, jangan engkau mengikuti jalan selain jalan orang-orang yang beriman. Bila nyawa mengikuti jalan selain jalan orang yang beriman, patah surah. Nah, maka rugilah ad-dunya wal akhirah. Maksudnya rugilah engkau, patah surah itu ada anta di sini. Rugilah engkau baik di dunia maupun di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, maka itu adalah kerugian yang paling nyata. Amun sudah rugi dunia, rugi akhirat, rugi benar. Kenapa rugi ya? Karena tadi Bang, kita kadang mengumpati jalan orang-orang yang beriman tadi. Wa iyyaka, nah, dan jauhi oleh engkau. Wa iyyaka, jauhi oleh engkau. Wa muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru, yang salah. Banyak perkara-perkara baru yang salah nih tuh. Nah, kayak misalnya acara taklim, bebinian lelakian bergabung, itu muhdatsatil umur sebenarnya. Dihiga di sini cangangi binian, di sini bebinian. Bergabung walaupun bakarudong, tapi bergabung itu muhdatsatil umur juga, harusnya terpisah. Nah, wa mukhtalifatil ara'i. Nah, ini pemahamannya, perkara-perkara ibadah yang menyalahi orang bahari, yang soleh-saleh. Jadi hati-hati jangan sampai kita maulah-ulah sesuatu perkara yang hanyar. Yang hanyar itu yang kada sama dengan orang bahari yang saleh. Nah, kayak itu. Faqad qala alaihi salatu wasalam, Nabi kita bersabda, jar Nabi, kullu muhdatsatin bid'atun, tiap sesuatu yang baru itu adalah bid'ah. Nah, ini rancak kita mendengar di bubuhan orang yang sebelumnya bat ya kalau. Nah, wa kullu bid'atin dhalalatun, dan tiap-tiap yang bid'ah itu sesat. Wa qala alaihi salam, Nabi bersabda dasar bujur itu tiap-tiap yang bid'ah itu sesat, tapi kan ada penjelasannya lah. Wa qala alaihi salam, Nabi pun bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa maulah cara baru dalam urusan agama kami ini, malaisa minhu, sedangkan itu bukan termasuk ajaran kami, bahwa alaihi raddun, maka atas ajaran baru itu ditolak. Nah, wal bid'ah itu jamak taksir tuh, bid'atun bid'atani bid'ah. Wal bid'ah, dan bermula bid'ah itu salasun, 3 perkara. Nah, jadi bid'ah 3 perkara. Nah, ini penjelasannya kan ini ada, insyaallah nih kita sambungin dah. Insyaallah pina lucut pian ya pinanya nih. Sambung. Jadi bid'ah ada 3 perkara. Nah, insyaallah kita sambung, wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصد واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.